Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan kondisi cuaca terkini dan potensi resiko hidrometeorologi dalam rapat koordinasi Natal dan Tahun Baru yang digelar untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional menjelang puncak mobilitas masyarakat. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menegaskan jenis bencana yang mendominasi yaitu hujan ekstrim, angin kencang, serta fenomena lain seperti petir merusak, puting beliung, hujan es, dan jarak pandang terbatas yang kerap mengganggu penerbangan maupun pelayaran. Ini perhatian kita saat ini yaitu Indonesia yang mulai terbangkit adanya bibit siklon dan terjadinya berkembang menjadi dewasa menjadi siklon tropis. Walaupun ini adalah fenomena yang tidak lazim di daerah ekuator, tapi ternyata kita alami beberapa kali. Selanjutnya kita sedikit bersyukur karena La Nina tahun ini, yaitu adanya massa udara dari Samudra Pasifik ke Indonesia melemah sehingga dalam kondisi lemah sehingga tidak mempengaruhi cuaca kita secara signifikan. Ya. Next. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bibit siklon. Ada satu informasi yang perlu kita ketahui bersama, Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya Indonesia itu bukanlah daerah rawan bahaya siklon. Ya, ini yang kita pahami selama bertahun-tahun. Umumnya siklon terjadi, ini di utara, di perairan Pasifik sebelah barat, yaitu di bagian utara Papua terbentuk, kemudian dia melintasi Malaysia menuju Laut Cina Selatan, melintasi Filipina, kemudian dia akan berakhir di Laut Cina Selatan. Sehingga Filipina ini dilalui siklon selama lebih dari 10 kali dalam setahun. Kemudian siklon yang terjadi umumnya itu tidak akan mendekati khatulistiwa karena efek Coriolis yang lemah, perputaran bumi, sehingga siklon terjadi dia lebih tinggi daripada 5 derajat lintang utara dan 5 derajat lintang selatan. Dia tidak berada di khatulistiwa pembangkitannya. Tapi ternyata terjadi anomali karena anomali atmosfer, kemudian cuaca, seruakan dingin dan sebagainya, sehingga terbentuklah yang kita kenal dengan dengan siklon Senyar di Selat Malaka. Dan pada saat yang sama, Selat Malaka ini suhunya agak hangat, menaikkan hujan, awan hujan terbentuk cukup banyak, sehingga walaupun siklon Senyar berkategori 1 paling rendah dari kategori 1 sampai 5, menimbulkan dampak bencana yang sangat besar. Ini kita dapat lihat bahwa walaupun siklon Koto dengan kategori 2 melintasi Filipina pada saat yang sama, tapi dia cuma melintasi, sehingga hujan lebat hanya terjadi kira-kira 1 hari. Tapi di sini dia terjebak di antara dataran Sumatera dan semenanjung Malaysia, sehingga dia berputar-putar, hujan lebat terjadi lebih dari 2 atau 3 hari. Di Pos Langsa itu tercatat 380 mm hujannya, itu hujan 1 bulan dijatuhkan dalam 1 hari. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya bencana yang kita alami di Taifun Senyar yang lalu. Nantinya yang perlu kita ingat bahwa dalam periode Nataru 2025-2026, maka wilayah selatan inilah bibit siklon akan diprediksi akan terbangkitkan. Kadangkala bibit siklon ini muncul kemudian hilang, tapi dalam beberapa kasus dia muncul kemudian berkembang menjadi dewasa yang kita sebut jadi siklon. Ya. Wilayah yang perlu kita waspadai terhadap tumbuhnya bibit siklon dan menjadi siklon yaitu Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta Papua Selatan dan Tengah. Ini dampaknya bisa langsung ataupun tidak langsung.